Pemirsa, kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara relawan di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta akhir pekan lalu menuai polemik. PDI Perjuangan menuding ada pihak-pihak yang bersikap ABS alias asal Bapak senang. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Pidato Presiden Joko Widodo di tengah-tengah relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta akhir pekan lalu mendapat sambutan gegap gempita. Kode-kode Jokowi soal sosok capres rambut beruban dan kulit keriput dalam acara ini lantas menjadi tebak-tebakan. Sejumlah nama pun mengorbit, mulai dari Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto. Namun di balik itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan rupanya meradang dan menuding ada manuver-manuver tertentu dari para relawan yang justru merugikan Jokowi sebagai presiden. Kritikan keras pun meluncur dari sejumlah elit PDIP. Pihak relawan tetap menyatakan bahwa kehadiran presiden di tengah simpatisannya merupakan wujud kecintaan presiden dengan rakyatnya. Bahkan mengklaim energi presiden justru nampak saat berada di tengah-tengah para relawan. Pemirsa, lalu bagaimana dengan aksi-aksi relawan Presiden Joko Widodo di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta akhir pekan kemarin yang kemudian menuai polemik? PDI Perjuangan nudik ada pihak-pihak yang bersikap ABS alias asal Bapak senang. Kita akan membahasnya bersama Budi Aris Setiadi, Ketua Projo, dan pengamat politik Henry Satrio. Saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, tanggapan Anda atas kritik tajam PDI Perjuangan. Ada yang bilang elit relawan melakukan banyak manipulasi, melakukan manuver di luar ruang lingkup yang justru merugikan kewibawaan Jokowi. Kami jelaskan dulu posisi kami dari Projo ini. Memang kami ini tidak terlibat dalam acara gerakan Nusantara Bersatu yang minggu lalu, tapi sebagai relawan pendukung Pak Jokowi, kami menganggap bahwa perjumpaan atau acara Pak Presiden dengan para relawannya itu hal yang lumrah, hal yang biasa, dan hal yang baik-baik saja. Karena Pak Presiden ini sangat dekat dengan rakyat dan dekat dengan relawannya. Pak Jokowi ini kan pemimpin rakyat, pemimpin yang lahir dari kandungannya rakyat itu sendiri. Jadi kedekatan Pak Jokowi dengan relawan, kedekatan Pak Jokowi dengan rakyat juga harus dimaknai sebagai bagian dari karakter kepemimpinan Pak Jokowi yang memang berasal dari rakyat, sehingga beliau menampakkan wujud kecintaannya terhadap para relawan, kecintaannya pada rakyat ya dengan pertemuan kemarin. Itu saja tanggapan dari kami. Begitu, Mbak. Baik, Pak Budi, Mas Henry, sebelum kita lanjutkan dialog, kami juga sudah terus berusaha hingga saat ini menghubungi dari PDI Perjuangan, namun hingga saat ini masih belum bersedia untuk bergabung di dialog ini. Saya lanjutkan ke Mas Budi. Mas Budi, apakah benar kalau misalnya elit relawan kalau misalnya tidak dipenuhi keinginannya mengancam akan membubarkan diri? Oh enggak, itu kan bagian dari dinamika politik biasa. Itu saya nggak tahu arahnya kemana, tapi yang pasti kami menanggapi enggak lah, relawan ini kan biasa aja gitu loh. Apakah kalau relawan bertindak seperti itu partai politik nggak seperti itu? Kan jangan juga diametral loh, iya kan? Kita juga banyak dengar cerita lah, partai politik minta sesuatu kepada Pak Jokowi dengan cara menekan Pak Presiden, dan bukan hanya Pak Presiden Jokowi, presiden sebelumnya dengan kondisi multi partai ini kan juga menekan begitu presidennya. Baik, termasuk narasi tugas partai dan sebagainya, itu kan juga bagian dari, menurut hemat kami, juga menurunkan kewibawaan Presiden Republik Indonesia ya. Oke. Baik, saya ke Mas Henry Satrio, tanggapan Anda atas acara relawan kemarin yang kemudian
dikritik keras oleh PDI Perjuangan, terus kemudian jadinya berbalas komen. Ya sebetulnya Anissa ada banyak hal ya yang harus kita catat dan kemudian kita tanya balik sebetulnya pada penyelenggara gitu ya. Yang pertama sebetulnya itu yang sponsorin siapa gitu, karena yang dilihat di berbagai media ada staf khusus presiden yang menjadi ketua panitia, kemudian SC-nya, steering committee-nya adalah ketua Kadin, Arsyad Rashid ya. Kemudian pada hari itu apakah kemudian presiden bertindak sebagai presiden atau sebagai kepala relawan gitu ya. Ini kan seru nih, Presiden Jokowi ini kan sudah jadi presiden tapi masih terus menjaga relawannya. Nah, berbagai hal itu sebetulnya Anissa yang terus-menerus dipertanyakan oleh rakyat gitu ya, 100 miliar. Dan yang paling penting adalah mau ngapain lagi sih sebetulnya. Pak Jokowi sudah jadi presiden, kemudian mau apa lagi dengan Nusantara Bersatu ini? Apalagi berbagai hal yang mengikuti isu tersebut, misalnya kawannya Pak Budi Ari, Bang Benny Ramdhani yang juga pejabat negara justru memecah belah rakyat dengan menyampaikan bahwa siap tempur darat dan lain-lain. Jadi sebetulnya akhirnya acara kemarin itu benar-benar menjadi hal yang tidak sesuai rencana menurut saya, dan akhirnya banyak sekali hal-hal sensitif yang terjadi. Tentang rambut putih atau muka berkeriput ya, itu sama sekali dicari di jurnal manapun tidak ada. Kriteria pemimpin itu berdasarkan wajah itu nggak ada. Jadi maksud saya Pak Jokowi sudah mengglorifikasi G20 dengan luar biasa, kemudian mengglorifikasi hasil-hasil pembangunan luar biasa, walaupun itu disampaikan di relawan, ya sudahlah, mungkin Pak Jokowi nyamannya begitu. Tapi pada saat bicara tentang hal-hal remeh seperti kriteria yang diukur dari fisik gitu ya, itu benar-benar akhirnya menurunkan citra Pak Jokowi. Jadi menurut saya ya sangat wajar juga kalau kemudian PDI Perjuangan tersinggung atau tidak sesuai ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, karena mereka kan sangat tegak lurus dengan marwah partainya, yaitu tegak lurus kepada Megawati Soekarno Putri. Nah, yang saya takutkan apakah kemudian Pak Jokowi merasa dirinya sejajar dengan PDI Perjuangan, sama seperti mungkin beliau sejajar dengan partai-partai politik yang lain, jadi merasa bisa juga menyampaikan unek-uneknya atau jagoannya sebelum Ibu Megawati menyampaikan secara resmi jagoan PDI Perjuangan. Saya berkali-kali berkata bahwa seharusnya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak boleh, tidak perlu, dan jangan sampai kemudian mengarahkan calon presiden gitu ya. Bukan saja itu akan melukai citra presiden sendiri, tapi pemilunya nanti jadi akan dianggap curang karena ada kepala pemerintahan, kepala negara yang sudah mengarahkan kepada siapa pemenangnya nanti. Baik. Jadi sekali lagi Mbak Anissa, itu beberapa catatan negatif, dan positifnya ya tentu saja mungkin Pak Jokowi setelah acara menjadi sumringah ya, karena sebelumnya mungkin dia ada kegundahan, makanya kemudian ketemu relawannya supaya ceria lagi. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi, tanggapan Anda setuju dengan kata-kata Mas Henry Satrio dengan pernyataannya? Ya, sebagian besar saya sangat setuju. Memang ada beberapa dinamika yang juga harus kita antisipasi, supaya kan gini loh, pertaruhan kita ini kan soal demokrasi itu sendiri. Yang kedua, bagaimana nasib bangsa, dan terakhir bagaimana nasib rakyat, begitu. Negara ini atau demokrasi ini kan harus meningkatkan kualitas demokrasinya. Nah, saya sangat setuju bahwa demokrasi yang partisipatoris ini adalah bagaimana partisipasi warga dalam merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan, dan juga bagaimana intisari demokrasi ini kan kedaulatan rakyat, sehingga makna demokrasi ini makin lebih produktif, lebih berkualitas gitu loh. Nah, itulah makanya kami dari relawan Jokowi ini juga menyelenggarakan yang namanya Musyawarah Rakyat Indonesia
untuk melanjutkan atau mendengar, merekam, menyerap seluruh aspirasi rakyat Indonesia Baik. tentang model kepemimpinan nasional, agenda pembangunan nasional, dan juga figur-figur yang layak menjadi pemimpin Indonesia. Pak Budi, tadi yang menjadi pertanyaan Mas Hendy Satrio adalah siapa yang mensponsori acara kemarin? Oh, kalau itu bukan apa hak saya atau kewajiban saya untuk menjelaskan, karena saya kan bukan jubir acara kemarin, apalagi terlibat. Jadi mesti ditanya ke pihak-pihak atau panitia, begitu loh. Tapi yang pasti dekatan Pak Jokowi dengan relawan ini memang itulah karakter Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan pemimpin yang lahir dari rakyat tadi. Jadi kalau soal dekat dengan relawan, ya Pak Jokowi dekat dengan rakyat, begitu. Baik, terima kasih Pak Budi Ari Setiadi, Ketua Projo, dan Hendy Satrio, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Dan pemirsa, kami sampai akhir dialog ini kami masih terus berusaha menghubungi dari PD Perjuangan, namun belum ada yang merespon dan tidak bersedia. Dan pemirsa, Newsroom masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.